Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga sehat selalu. Tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rizkinya pada kita semua berupa nikmat sehat sampai saat ini. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Purnawati Hidayah, Margareta Yulistiata Nika, Risang Esti Abi Himawan. Kami akan menjelaskan tentang kerangka dan anatomi isi artikel ilmiah untuk publikasi jurnal. Penulisan artikel ilmiah dimaksudkan untuk membantu para peneliti dan pemikir ilmiah dalam mempublikasikan karya-karya penelitian dan konsep-konsep pemikiran ilmiahnya. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang diharap, ditunggu-tunggu, dan diterima oleh komunitas ilmiah. Artikel ilmiah umumnya adalah laporan hasil penelitian yang ditulis dan dipublikasikan dalam seminar maupun dalam jurnal ilmiah. Namun, tidak jarang artikel ilmiah juga merupakan hasil perenungan atau pemikiran mendalam dalam upaya pengembangan suatu bidang ilmu tertentu. Isi artikel ilmiah harus orisinil. Temuan hasil penelitian yang disajikan harus benar-benar baru atau penyempurnaan dari temuan-temuan yang telah lebih dulu ditemukan pihak lain. Jika merupakan hasil pemikiran atau perenungan, harus pula merupakan pemikiran yang menawarkan gagasan atau konsep-konsep baru. Artikel ilmiah dapat didefinisikan sebagai berikut. Publikasi pertama hasil penelitian atau hasil perenungan pemikiran ilmiah yang orisinil. Disajikan dalam bentuk pemaparan yang memungkinkan pembaca melakukan pengecekan kesimpulan, melakukan verifikasi dan pengulangan eksperimen. Jika di dalam artikel menjelaskan tentang hasil suatu eksperimen, dimuat di jurnal ilmiah atau dokumen lain yang tersedia dalam komunitas ilmuwan, atau dipresentasikan dalam suatu forum ilmiah di kalangan komunitas ilmuwan sejenis. Ide-ide yang diajukan di dalam artikel ilmiah harus disampaikan secara jelas dan logis. Perpindahan dari satu ide ke ide lain harus mengalir lancar. Proses pengembangan ide seperti itu diperlukan agar menarik pembaca untuk tetap setia membaca sampai titik terakhir artikel itu. Pembaca diupayakan agar tidak hanya setia membaca sampai selesai, tapi terinspirasi untuk mengaplikasikan atau menerapkan ide-ide yang diinformasikan dalam artikel itu. Satu, judul. Syarat judul antara lain menarik perhatian. Judul adalah satu-satunya bagian tulisan yang paling banyak dibaca orang. Oleh karena itu, judul harus menarik perhatian pembaca yang semula hanya membaca sepintas saja. Perlu diusahakan agar judul dapat memikat orang yang sedang mencari informasi, berkeinginan untuk terus mencari tahu lebih dalam dengan menelaah keseluruhan isi artikel. Judul yang tidak jelas, yang terlalu umum, kurang informatif, tidak memikat dan bisu akan menyebabkan tulisan diremehkan oleh pembaca. Syarat selanjutnya, pembaca dapat menangkap isi dan esensi dari artikel ilmiah. Judul harus dipersiapkan dengan teliti. Judul harus diusahakan agar sekali seorang pembaca langsung dapat menangkap maknanya, tanpa perlu membaca hingga 2 kali. Syarat ketiga, judul tidak boleh menggunakan kata-kata klise dan juga tidak boleh menggunakan singkatan. Dalam menyusun judul harus benar-benar dihindari penggunaan kata-kata klise seperti penelitian pendahuluan, studi perbandingan, penelaahan terhadap, pengaruh pemberian, dan pengamatan awal. Pemakaian kata kerja sedapat mungkin harus dihindari, sebab kata kerja pada awal judul tidak lazim digunakan dalam karya tulis ilmiah akademik.
2. Baris kepemilikan atau penulis terdiri dari 2 unsur, yaitu 1. Nama atau nama penulis. Untuk unsur pertama, cantumkan hanya nama-nama orang yang secara nyata dan langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, sintesis, dan penulisan hasil penelitian yang dilaporkan. Yang kedua, nama atau nama-nama lembaga yang menaungi kegiatan penulisan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis atau para penulis. Penyebutan nama dan alamat lembaga-lembaga dalam baris kepemilikan menandakan penelitian tersebut dilakukan atas inisiatif lembaga dan bukan perorangan di lembaga tersebut. 3. Abstrak. Tujuan abstrak adalah menyediakan informasi yang cukup agar pembaca dapat mengambil keputusan apakah dia perlu membaca keseluruhan isi artikel atau tidak. Oleh karena itu, abstrak adalah ringkasan artikel ilmiah mengandung informasi lengkap, komprehensif, dan jelas mengenai isi tulisan. Abstrak membantu para pembaca dengan menerangkan secara ringkas 1. Objek penelitian atau penulisan 2. Tujuan penelitian atau penulisan 3. Metode pelaksanaan penelitian atau penulisan 4. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian atau penulisan 5. Signifikansi atau nilai manfaat dari penelitian atau tulisan tersebut. Abstrak untuk artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah disajikan dalam satu paragraf dengan menggunakan tidak lebih dari 200 kata. Namun abstrak untuk skripsi, tesis, disertasi, dan atau laporan penelitian tidak ada batasan yang mengikat. Abstrak dalam suatu artikel muncul paling awal setelah judul dan baris kepemilikan. Umumnya abstrak ditulis paling akhir oleh penulisnya. Setelah bagian batang tubuh artikel telah lengkap selesai ditulis, abstrak harus merupakan ringkasan yang jelas tentang masalah, pemecahan, dan kesimpulan yang dicapai. Abstrak juga harus memberikan informasi yang memadai bagi pembaca. 4. Pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah pintu penting ketiga setelah judul dan abstrak yang diorganisasikan untuk berpindah dari informasi yang bersifat umum ke informasi spesifik. Hal yang amat perlu diingat adalah jangan melangkah terlalu jauh ketika menulis pendahuluan. Oleh karena itu, dalam menulis pendahuluan, penulis harus membatasi diri pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan objek kajian, pemikiran, dan penelitian yang hendak ditulis di dalam artikel, dan kontribusi khas yang dihasilkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendahuluan yang baik secara teknis dapat dilakukan. Tuliskan ide pokok yang berupa kata-kata kunci dari permasalahan utama yang dituliskan dalam judul artikel. Dapat juga merujuk ke laporan penelitian yang sudah ada. Mengutip pendapat ahli yang relevan dengan topik paragraf tersebut yang bersumber dari buku referensi atau dapat juga ditambahkan dari artikel jurnal yang relevan dengan topik paragraf. Nyatakan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel. Apabila artikel adalah dari hasil penelitian, maka dituliskan pertanyaan penelitian pada bagian ini dengan sedikit dimodifikasi disesuaikan tata tulisnya yang ditentukan pada template artikelnya. 5. Metode. Bagian metode tidak berbicara tentang dasar teori
tentang metode penelitian, sehingga cukup menuliskan metode secara singkat, padat, jelas, dan tegas. Populasi dan sampel cukup menyajikan secara tegas siapa atau apa, jumlah atau cakupan, populasinya, dan cara menemukan sampel. Pengumpulan data. Jelaskan secara singkat saja instrumen dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sekali lagi, tidak perlu disajikan teori tentang cara pengumpulan data. Teknik analisis data. Nyatakan dengan jelas dan tegas bagaimana melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh. Dalam pemaparannya, semua isi bagian metode ditulis dalam bentuk paragraf yang terpadu. 6. Hasil dan pembahasan. Pada bagian ini cukup sajikan data yang sudah diolah saja. Tidak perlu disajikan data mentah hasil penelitian karena pada dasarnya artikel adalah untuk publikasi hasil penelitian, bukan laporan penelitian. Akan lebih efektif dan efisien data disajikan dalam bentuk tabel atau gambar yang komunikatif. Diberi penjelasan yang sifatnya melengkapi keterangan yang tidak dinyatakan secara tegas dalam tabel atau gambar. Pembahasan adalah mendeskripsikan atas fenomena data hasil yang disajikan. Selain itu juga mengkaitkannya dengan publikasi atau artikel jurnal yang relevan yang sudah ada sebelumnya, kemudian memaknai, mengarah pada suatu simpulan atas temuan yang dipaparkan. 7. Kesimpulan. Kesimpulan sebaiknya menjawab permasalahan yang dinyatakan pada bagian akhir pendahuluan. Kesimpulan dituliskan dalam bentuk paragraf dan tidak dibuat poin-poin dalam bullet membering. Tidak mengulang pembahasan atau hasil yang telah dibicarakan pihak lain. Difokuskan pada temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan penulisan. Menghubungkan temuan-temuan yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan pihak lain dengan jalan menunjukkan persamaan dan pembahasan pembedanya. 8. Daftar pusaka atau bibliografi. Daftar pustaka atau bibliografi adalah suatu susunan daftar karya-karya pustaka yang diacu dalam penelitian atau penulisan secara sistematis dan komprehensif. Dalam artikel ilmiah, pencantuman daftar pustaka atau bibliografi adalah suatu keharusan. Tujuan penyajian dalam pustaka adalah memberi informasi kepada pembaca agar dapat menemukan dengan mudah sumber yang disebutkan di dalam isi atau teks artikel. Salah satu model penyusunan daftar pustaka dalam penulisan urut ke bawah dan penulisan urut ke kanan atau sebagai berikut. Penulisan urut ke bawah harus disesuaikan dengan urutan abjad nama penulis terakhir dari setiap penulis. Apabila penulisnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka yang ditulis di depan dengan nama terakhir adalah penulis utama. Penulisan urut ke kanan untuk jurnal atau majalah ditulis nama terakhir penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama jurnal atau majalah, atau nama jurnal atau majalah dicetak menggunakan huruf italik atau miring, nomor edisi dan nomor volume jika ada, dan nomor halaman yang diacu. Penulisan urut ke kanan untuk buku ditulis nama terakhir penulis, tahun terbit, judul buku dicetak dengan menggunakan huruf italik atau miring,
jilid jika ada, edisi ke beberapa, kota, tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.